Beliau pernah mencoba menggunakan sunlight. Nah, saat sudah pakai sunlight itu adalah seakan-akan ini nimpa ini menghasilkan enzim berupa minyak. Iya. Nah, kebanyakan petani nih kawan, Iya. ketika serangan virus luar biasa merebak. Mm-mm. Kutu kebul luar biasa. Iya, iya. Serangannya, artinya ledakannya luar biasa. Ledak, iya. Rata-rata petani itu putus asa kan. Iya, kawan? betul. Seputus-putus asanya sampai-sampai mereka itu banyak menggunakan metode-metode yang di luar kebiasaan Nalar. kita. Nah, salah satu contohnya kan yang kalau kita lihat di perkembangan di dunia maya kan, Iya, di iya. media. Itu kebanyakan mereka tuh kadang-kadang saking bingungnya itu pakai sunlight, Iya. sabun cuci piring. Heeh. Pernah dengar kan tuan? Iya. Pernah dengar. Mm-mm. Nah, jadi pertanyaan saya di sini, seputus-putus asanya katuan selama merawat tanaman cabai kena virus, pernah dapat sunlight? Pernah saya coba sebagai perekat kadang kan. Ah, Itu sebagai ah, perekat itu saya fungsikan. Betul, betul, Bukan betul. sampai jadi insek ataupun anunya itu kan Iya, iya. untuk pengusik. Cuma sebagai perekat saya coba. Hmm. Karena dia punya busa juga kan. Iya, Kayak iya. perekat-perekat yang kita beli. Tuh kan? Berarti pernah pakai kan? Pernah pakai. Bahkan Itu? kemarin pun saya coba di dalam screen dalam ini. screen ini. Sebab saya minta penjelasan dari Faizan Untuk sunlight itu? untuk sunlight. Oh, Apa sih sunlight. sebenarnya kan? Iya, iya, Sunlight iya. itu apa betul-betul apa namanya? Ada efeknya ke tanaman efeknya atau ke tidak? tanaman, Efeknya ke tanaman. Ya, baiklah. Kayak ini pertanyaan dari petani langsung, sahabat petani yang sedang menyaksikan kegiatan kita di pagi hari menjelang siang ini. Ya. Memang informasi dari petani kita yang luar biasa ini, dia punya dua konsep, yaitu optimisme dan sabar. Nah, di tengah-tengah sempat mengalami proses gangguan hama, ledakan yang luar biasa, kutu virus dan sebagainya, beliau pernah mencoba menggunakan sunlight. Nah, tapi dalam keterangan beliau itulah sebagai bahan perekat. Nah, di sini kita buka sedikit. Sunlight itu adalah merupakan bahan yang terdiri dari dua Pak sebenarnya, Katuan. Yang pertama itu adalah surfaktan 18% isinya. Yang kedua adalah bahan pengawet. Nah, bahan pengawet digunakan di situ adalah untuk mengawetkan surfaktan dan ekstrak dari jeruk nipis Iya, iya. yang ada di dalam. Nah, kita fokusnya sama surfaktannya ya, Iya, iya. Katuan. Nah, surfaktan yang 18% dalam sunlight itu adalah bahan aktif dalam sunlight. Nah, itu isinya itu adalah bukan perekat sebenarnya. Iya, iya. Isinya itu pembasah dan isinya. Makanya ketika kita nyuci piring, busanya banyak Iya. dan basah dia. Heeh. Tapi apa kaitannya sama kutu yang ada di tanaman? Nah, saat sudah penyemprotan di kutu pada tanaman itu, fungsi sunlight di situ adalah untuk membasmi atau mematahkan nimpa yang ada di bawah daun. Nah, ini kita sebutnya itu kutu yang ada di bawah daun. Iya, kan? iya, iya. Ini karena contohnya dari sini udah bersih gitu, soalnya tidak kelihatan. Kalau kita buka nimpa itu, kalau bahasanya kita itu nyinyik-nyinyik gitu. Iya, iya, nyinyik-nyinyik. iya. Nah, itu nimpa. Nimpa di kutu kebul itu. Iya, Tuan. Karena dalam prosesnya, dalam proses siklus hidup si kutu kebul itu adalah Iya. pertama dia itu telur, larva, nimpa 1, nimpa 2, nimpa 3, kembali ke dia imago dalam bentuk kutu kebul lagi. Iya, iya, iya. Nah, saat sudah pakai sunlight itu adalah seakan-akan ini nimpa ini menghasilkan enzim berupa minyak, Iya. sehingga daunnya warnanya kadang hitam kan, Iya, saking banyaknya. Terus kadang-kadang dia itu nanti menutupi karena banyaknya enzim minyak itu Iya. menutupi stomata di bawah daun. Iya, iya. Itu yang membuat dia agak maksimal pertumbuhannya Iya, iya. nanti. Jadi Nah, jadinya gosong. dengan gosong, Hmm. dengan adanya kandungan sunlight, karena fungsi sunlight itu fungsinya adalah penembus Penembus. dan pembasah. Pembahasan. Untuk menghilangkan minyak itu. Fungsi dari surfaktan 18% itu adalah ibarat kita nyuci dia, minyak yang menempel, yang Di daun. menutupi stomata di daun itu. Nah, padahal karena minyak itu adalah sebagai bahan tempat mereka nempel, jalur mereka bergerak, nimpa-nimpa yang kita sebut nyinyik itu di bawah daun. Karena minyak itu bersih, mereka itu tidak bisa nempel, Iya. dan jatuh. Hmm. Nah, itu sebenarnya minyaknya itu yang sebagai perekatnya yang dinimpa. Nah, sedangkan penembus sekaligus pembasah dari sunlight itu adalah mencuci perekat minyaknya nimpa itu Iya, sehingga iya, jatuh. iya, iya. Jatuhan. Nah, itu membunuh enggak,
tapi membantu sekali Iya, iya. untuk membersihkan Membersihkan. minyak yang ada di daun sehingga tidak ada tempat mereka Yang untuk akan menutupi menutupi stomata stomata, di bawah daun ya itu. dan tempat mereka untuk berkembang Berkembang nimpa. biak. Nah, nimpa ini menjadi imago. Iya, iya. Nah, kalau itu imago udah jatuh, apa namanya nimpanya udah jatuh ke tanah, itu pasti mati dia. Iya, iya. Saya tidak katakan bahwa itu adalah pestisida, Iya. tapi membantu dalam proses membersihkan minyak Mm-mm. yang dikeluarkan oleh akibat enzim dari nimpa itu, Iya. sehingga dia mencuci daun itu. Nah, jadi tidak ada tempatnya dia sebagai tempat dia berlindung, nggak ada, Iya, karena iya. minyak itu sebagai Iya, perekatnya iya. Dan bagus menutupi stomata itu. membersihkan. Membersihkan, karena di dalam surfaktan 80% itu rata-rata isinya itu adalah pembasah sama penembus. Iya. Nah, sedangkan bahan pengawetnya itu adalah untuk mengawetkan itu, biasanya digunakan bahan pengawet itu adalah untuk membunuh bakteri sebenarnya. Iya, iya. Tapi karena bakteri itu larinya di bakterisida Iya. atau untuk bunuh jamur larinya fungisida, mustahil dia itu membunuh insektisida. Itu Nah, coba seputar saya sunlight. tanya dulu Pak Isan. Iya. Mm-mm. Ini ada juga kan saya lihat di YouTuber ini Nah, untuk penyubur tanaman memakai Ajinomoto. Ah, Nah, Ajinomoto. gimana menurut Pak Isan? Ini kita bahas dulu supaya lebih. pernah pakai juga? Saya nggak pernah. Ya, nggak pernah pakai. Pernah kemarin. Pernah. Coba saya racik tembakau hitam Ah. sama itu miwon lah itu Miwon. atau Ajinomoto, Ajinomoto. kan untuk membunuh bakteri yang di dalam tanah untuk pengocoran di Ah. akar atau pangkal tanaman. Ya. Nah, gimana menurut Pak Isan? Ya, MSG ya kita sebut sebenarnya Ah. itu. MSG itu kan penyedap makanan. Iya, iya. Penyedap makanan. Mm. Dengan merek dagang yang banyak, Pak. Iya, iya. Mulai Ajinomoto, ada Miwon, ada Sasa, mungkin ada yang lain lagi. Iya. Tapi satu yang kita pahami bahwa gini Pak sebenarnya itu. Mm. Ketika sudah pakai yang namanya penyedap rasa itu adalah mungkin sudah kan dulu pernah dengar asam amino Iya, kan? iya, iya. Kita sudah sering ceramah tentang asam amino. Iya, iya. Karena di Miwon, Sasa atau MSG itu adalah isinya asam amino, Pak. Iya, iya. Asam amino. Mm-mm. Asam amino itu ibarat katalisator. Kalau di dalam bakteri atau jamur itu katalisator itulah mempercepat proses. Mm. Nah, proses entah pertumbuhan bakteri, proses pertumbuhan jamur, atau sebagai proses reaksi dari unsur hara yang apabila kita campur dengan asam amino itu. Iya. Kan contohnya udah kan, Iya, katuan iya. udah dilakukan semua. Mm-mm. Nah, berkaitan sama itu, kemarin sudah pakai tembakau kan. Iya, iya. Tembakau itu kan ada nikotinnya. Lalu sebenarnya di situ yang kita rangsang itu adalah spora jamurnya sebenarnya, Iya, bukan iya. bakterinya katuan. Mm-mm. Spora jamur yang ada di daun tembakau itu yang nempel. Iya, iya. Nah, sedang sudah fermentasikan dengan asam amino, apa namanya MSG tadi, tujuannya adalah untuk merangsang proses itu sebenarnya, Iya, iya. proses katalisator untuk pembentukan jamur itu. Iya. Ibaratnya makanannya itu. Iya, iya, sebenarnya, iya, iya. kan. Mm. Nah, jadinya kalau untuk pastinya lebih gimana hasilnya di lapangan membunuh atau tidak itu kami nggak berani pastikan. Iya, iya, iya. Nggak berani pastikan itu hasil apa namanya hasil fermentasi sila Iya, antara daun tembakau sama MSG tadi penyedap itu. Mm-mm. Nah, kita tidak berani pastikan karena apa? Kita belum ada penelitian yang jelas Mm. zat apa yang dihasilkan dari fermentasi Dari tadi sehingga fermentasi. membunuh hama atau bakteri yang ada di bakteri yang dalam yang tanah. ada dalam tanah. Nah, jadi kami nggak boleh sampaikan Oh, iya. secara totalitas apa itu. Tapi secara konsep pengetahuannya seperti itu, Pak. Iya, iya, iya. Nah, tapi hasil akhirnya itu kita nggak tahu Oh, iya. karena belum ada penelitian lanjutan. Iya. Nah, itu dia, kawan. Karena kan tidak ada kan hasil dari bahan aktif tembakau adalah ini kan kita nggak pernah, jadi kita Iya, nggak bisa iya. ngomong Mm. gitu loh, seperti itu. Nah, tapi ini Katuan nih petani milenial ini tetap mengupdate terus ini perkembangan entah pakai micin, daun tembakau dan sebagainya itu kita dilakukan, Katuan. Terima kasih banyak kepada Ya, Pak ya. Isan dan teman-teman YouTuber yang telah meluangkan waktu untuk meliput kami hanya beberapa detik atau beberapa menit. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.